bisa jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara Ngubung-Ngubungnya ya guys. Nah, untuk kita pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah berita yang cukup viral, itu terkait dengan sekarang lagi marak-maraknya guys, yaitu jasa sewa pacar. Nah, ini kan jadi menjadi salah satu berita yang cukup viral di beberapa akhir minggu ini, karena ini juga berhubungan juga dengan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga itu juga barusan disahkan oleh kita punya pemerintah gitu. Dan dalam membahasnya saya pun tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kan kalau Erika juga tahu kan yang namanya jasa sewa pacar ini memang lagi in-innya Erika, lagi hangat-hangatnya. Dan itu juga tentunya juga kalau yang namanya jasa sewa ini sudah pasti, apalagi yang disewanya adalah menjadi seorang pacar ya. Tentunya di sini kan juga pasti ada kontak-kontak yang berhubungan dengan fisik dan segala macam, itu pun juga yang bisa nanti mengarah ke kesan seksualnya kan seperti itu. Nah, lalu apakah kalau menurut Erika sekarang sebetulnya apakah dengan adanya munculnya sekarang sewa pacar ini, apakah memang sebetulnya ya Rika, kita itu sedang menghadapi suatu era di mana ya kalau misalkan lagi jomblo gitu ya mungkin malu kayak apa. Udah saya pacar aja seperti itu. Gimana ya Rika? Kalau kalau aku bilang sih itu eh, bisa dibilang awalnya pasti dari sosial. Kalau Hmm. kebetulan apa ya eh, real story, kebetulan sepupuku udah cukup umurnya sampai sekarang juga belum nikah. Itu terus terang tiap family gathering itu pasti yang ditanya sudah punya pacar belum, kapan kawin, nah yang begitu-begitu itu yang bikin bikin kadang-kadang males ya, wow gitu loh maksudnya. Hmm. eh kita kadang-kadang mau bilang kitanya kitanya ini sibuk, namanya orang kalau kerja kan dari pagi sampai sore itu udah kerja, belum lagi kalau mungkin kerjanya tahu sendiri kalau kerja di Jakarta pulang nyampe rumah itu udah jam 9 malam, kadang-kadang setengah 10 malam. Mana sempet sih mau mau pergi pacaran lah apa, itu udah hal yang Hmm. impossible gitu loh. Tapi ya namanya mungkin orang-orang tua, jadi kadang-kadang kalau ditanya sih ya, kok sampai sekarang belum punya pacar, terus gimana lalala kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin karena itu jadi banyak banyak apa ya, persewaan pacar. Karena begitu Hmm. begitu begitu ada event ditanya lagi kapan, tapi tetap aja meskipun meskipun sudah sewa pacar, tetap aja omongan berikutnya adalah kapan nikah. Jadi ya ya itu tadi balik balik lagi ke, kalau aku bilang sih ya ya balik ke apa ya, ke personal masing-masing sih untuk sewa pacar itu perlu apa enggak, atau dilihat dari bahaya atau enggak. Kebanyakan sih kalau aku bilang yang begitu-begitu Hmm. itu adalah kadang-kadang sama temen-temen sendiri gitu loh. Jadi bilang temen, aduh temenin aku dong, ada family gathering, biasa kayak gitu-gitu sih Hmm. yang kejadian yang aku tahu kayak gitu. Jadi ya Rika, jadi karena mungkin mereka takut dikirain kok belum punya gandengan terus ya menyewa temannya sendiri kan begitu untuk Hmm. mendampingi dia, terus untuk istilahnya apa namanya mungkin ke acara catering atau ketemu dengan saudaranya kan seperti itu. Lalu memang kalau saya kita juga tahu kan yang itu berarti kan istilahnya tentunya kalau pacar ini kan ya pasti juga ada yang istilahnya apa
yang kita nggak tahu karena itu nanti secara eh, kondisi seperti apa kan kalau yang namanya sewa berarti kan itu pasti ada syarat dan ketentuan berlaku memang itu pasti berlaku buat mereka antara yang penyewa dengan yang disewa seperti itu Erika. Nah, karena ini kan ibaratnya kalau kita bilang sih fenomena baru di mana ini munculnya seperti itu. Memang sih kalau dulu itu memang bukan sewa ya. Kalau saya bilang sih dulu tuh zamannya itu masih iya ditemenin dong. Cuma memang kalau sewa tadi ada semacam transaksi kan. Kayak kita bilang sih ada Hmm. bargaining yang memang itu mesti dilakukan buat antara yang nyewa dengan yang disewa. Seperti itu. Lalu apakah kemudian dengan munculnya sekarang itu banyak sekali anu ya sewa tadi itu, kamu dapat Erika sebelumnya apakah ini juga bisa nggak sih Erika meningkatkan misalkan terkait dengan entah itu tindak pidana pelecehan seksualnya gitu Erika? Gimana? Kalau seandainya itu adalah orang yang nggak dikenal, kemungkinan besar ada kok. Cuman eh kalau aku bilang sih hari gini emang emang nggak cuman kayak begitu-begitu aja ya. Tahu sendiri ada em, apa ya apps yang depannya itu huruf T itu di mana orang cari apa ya cari em, cari temen untuk ngedate kayak gitu-gitu itu ada appsnya itu juga kemungkinan karena kebetulan di sini kemarin barusan aja ada case lumayan gede jadi dia itu adalah pemain kriket Pakistan gitu loh terus habis gitu waktu itu dia lagi main di Australia terus dia main apps itu terus dilaporin sama ceweknya dia bilang kalau ada kekerasan seksual kayak gitu akhirnya dia ditahan udah ditahan 15 hari kalau nggak salah sampai sekarang terus habis itu paspornya sekarang dicabut jadi dia masih masih kayak tahanan kota gitu tiap hari harus lapor kayak begitu begitu itu emang rawan gitu loh cuman eh, ya balik lagi sih kadang kalau aku bilang orang kan kadang-kadang kalau kalau udah kasarannya kepepet ya maksudnya ada event daripada tanya-tanyain terus malas banget ngejawab-jawabnya kan gitu Hmm. jadi ya udah ngajakin aja siapa gitu bayar-bayar berapa ya nggak apa-apa kayak gitu cuman ya balik lagi harus harus lebih hati-hati lah kalau bisa sih kalau bisa sih sama temen sendiri jadi kalau ada apa-apa kan enak maksudnya jelas gitu loh. Tapi ya balik ke personal masing-masing sih kok kalau aku bilang. Jadi anu ya istilahnya kak kalau dibilang ini sebenarnya juga bermunculan juga karena ini juga diimbangi juga dengan mungkin berbagai macam apps-apps yang seperti untuk berteman ya kan mencari seperti stranger ya untuk berteman juga Iya. juga bisa menjadi teman jalan juga kan begitu ya karena Hmm. aku bilang begini Bang. Apakah sebetulnya dengan munculnya jasa sewa pacar ini kalau menurut Erika itu kita punya pemerintahan juga perlu nggak sih kiranya kayak misalnya memberikan semacam rule-nya karena kan kalau pacar itu kan pasti lebih kepada seseorang yang ya walaupun mereka anu ya istilahnya apa eh, berteman tapi kan secara hubungan tuh pasti ada yang lebih dari teman kan gitu dari kenapa di sini juga kita punya pemerintah juga perlu nggak sih mulai kayak semacam membuat entah itu apa namanya himbauan maksudnya ya misalkan yang pakai yang apps yang buat dating itu mungkin juga dikasih semacam himbauan itu agar lebih anu ya lebih kayak apa berhati-hati itu dari gimana? Kalau kalau aku sih bilang ini terlalu private ya, gue maksudnya Iya. eh, ranahnya udah kalau buat aku sih itu pribadi banget maksudnya ya ya kalau kalau hubungan antara satu dengan Nah. manusia lain itu rasanya ya kalau aku sih terus terang aku nggak mau pemerintah ikut campur karena ribet banget. Cuman ya balik kalau aku balik sih bilang ya balik ke personal masing-masing maksudnya ya ya aku nggak bisa nyalain juga sih untuk yang yang penyewanya dalam artian ya aku bisa bisa ngertiin karena bayangin aja kalau kalau aku sih mungkin di keluarga besarku nggak cuma satu satu em,
agama ya, kita ada beberapa. Jadi tiap big event kayak Christmas atau Hari Raya itu pasti ada acara kumpul-kumpul. Bayangin kalau kalau di keluarga lain cuma sekali setahun ditanyain kamu kapan kawin, ini 2 kali setahun. Jadi kan males banget gitu. Ya itu tadi sih. Tapi kalau kalau aku bilang untuk diatur eh, sama pemerintah rasanya kok, aduh nggak usah lah, ini terlalu private gitu loh. Mhm. Jadi anu ya istilahnya kalau dari sisi pemerintah sebenarnya itu tidak harus ya Erika, dan tidak perlu lah mengatur yang bersifat pribadi kan. Jadi lebih banyak diserahkan kepada ya masing-masing orang yang mempergunakan kan begitu. Erika. Hmm. Nah kalau kita lihat dari istilahnya undang-undang tentang anu ya Erika, istilahnya apa tindak pidana pelecehan seksual yang misalnya dia barusan disahkan itu kalau menurut Erika sebenarnya apakah ya dengan undang-undang ini ya Rika, itu bisa ya kalau dengan bisa nggak sih ya Rika kayak mengcover kira-kira peluangnya misalkan kalau kita sewa pacar kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu kemudian kira-kira apakah undang-undang ini bisa nggak sih ya Rika mengcovernya kan begitu. Silakan. Kalau aku bilang sih undang-undang kita sekarang rasanya udah cukup sih kok. Karena tiap undang-undang itu pasti ada satu pasal karet ya nggak? Hmm. Ya. Hmm. Terus. Ya jadi kalau kalau aku bilang sih ya ya rasanya udah cukup sih untuk undang-undang kita yang sekarang. Hmm. Jadi anu ya istilahnya dari sisi regulasi sih udah oke ya menurut Eka karena memang istilahnya Hmm. kita tidak perlu terlalu menambahkan lagi kan begitu Eka. Lalu gini kan kalau Eka lihat juga istilahnya apa eh, perkembangan zaman juga semakin pesat kan. Tentunya juga ini juga sebenarnya itu jasa teman jasa saya juga merasa juga sedikit terlalu aneh juga ya karena ya apa ya levelnya menyewa jadi seorang pacar itu juga ya agak gimana ya maka saya pikir apakah sekarang itu sebetulnya itu dengan anu ya masa-masa sekarang itu sebetulnya apakah ada sih nggak sih munculnya krisis ya kepercayaan gitu kan ketika anu ya lagi jomblo kemudian ketika melihat aduh pandemi gini mungkin ya terus wah nggak ada teman kencan, nggak ada teman jalan kemudian, nah cobalah sewa si ABC. Nah itu apakah kalau mereka sebenarnya itu ini menjadi salah satu dampak Erika dari entah itu karena krisis kepercayaan juga dengan ya orang-orang itu juga karena pandemi juga gimana Erika? Kalau kalau krisis kepercayaan pasti ada lah kok. Kalau kalau setahun ditanyain kapan kawin, pas itu pasti ada sih, gak cuma itu aja karena kebetulan Hmm, biasanya kalau di keluarga aku itu ada seasonnya, maksudnya gini, eh setelah hari raya itu masih ada seminggu kemudian tuh masih ada next gathering kayak gitu-gitu. Jadi kan kalau seandainya minggu kemarin tuh udah ditanyain sama siapa gitu, seandainya mereka nggak datang, minggu depan mereka datang, ditanyain lagi dengan hal yang sama, lama-lama kan kalau kalau orang ditanyain dengan hal yang sama lama-lama stres juga kan gitu loh. Maksudnya ya ya hari gini biarin aja napa gitu kan, cuman cuman ya balik lagi, namanya namanya orang tua sukanya yang apaan gitu kan, apalagi kalau udah umur umur kebetulan sepupuku udah hampir lewat umur 30, jadi udah wah yang hari gini umur segitu belum merit lalala, wah pasti deh nama, maksudnya nggak cuman sebel sih, maksudnya males juga gitu loh. Jadi ya 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 aku nggak bisa nyalain sih kalau seandainya one day gitu kan sepupuku nggak cuman ngajakin temen-temennya tapi dia ngajak nyewa siapa gitu, aku nggak dia sih, karena ya ya tuntutan apa masyarakat juga otomatis eh, hmm, lumayan tinggi punya
waktunya berkeluarga, punya anak, kadang-kadang dibanding-bandingin kan. Ya si ini anaknya udah sekian loh, masa kamu menikah aja belum? Pasti ada gitu-gitunya. Itu yang aku sampai, kalau pas catering, kita yang lama-lama Iya. lama-lama memisahkan diri dari meja itu gitu kan, pindah ke meja sebelah kayak apa kayak gitu-gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih yang kalau aku Hmm, jadi anu ya, apa kalau dapat dikatakan secara mentionnya memang ya. gila. Jadi kayak orang bilang sih anu ya Rika, apa eh, ada faktor juga dari keluarga juga ya Rika yang memang mengatakan oh kalau begini begitu nanti bisa Iya. timbul sesuatu kan itu kemudian karena juga mungkin merasa kok sering-sering didesak terus ya atau mungkin gengsi kemudian wah duh kok jomblo terus ya akhirnya ya nyewa seperti cuma ya itulah memang eh, ya itu kan jadi ternyata juga yang dapat diketahui juga sebenarnya kalau misalkan dari mungkin tidak ada faktor tekanan tapi mungkin juga kalau jomblo ya ya udah santai-santai aja ya karena begitu kan mungkin ada pertanyaan keluarga sehingga takut nanti wah dikirai bukan merit-merit ya atau mungkin apa sesuatu kan Iya. begitu ya Rika. Tuh. Padahal kalau hari gini itu jomblo itu pilihan loh kok, bukan bukan karena dia nggak laku ya, bukan, tapi karena dia Hmm. memilih untuk jomblo daripada dia seandainya mungkin punya punya pacar ya, Hmm. yang udah malam. Namanya pacar tuh kadang-kadang, kamu pulang jam berapa? Kok ke malam-malam baru pulang kayak gitu-gitu kan males juga ya gitu loh. Jadi Hmm. kadang-kadang ada orang, bukan kadang-kadang sih, mungkin kebanyakan yang jomblo itu adalah memilih daripada aku punya pacar ribet, aku nggak fokus sama kerjaan, mendingan aku fokus sama kerjaanku dulu sampai aku mapan, baru habis itu aku mulai pacaran. Ada banyak orang yang kayak gitu, teman-temanku rata-rata seperti itu sih. Jadi ya mereka memilih memilih untuk jomblo itu pilihan, bukan bukan karena dia nggak, oh kamu jomblo karena kamu kamu ada apa ya, maksudnya nggak laku lah apa, nggak, bukan karena itu, tapi karena dia memilih untuk jomblo gitu loh. Jadi anu ya apa dapat dikatakan sebetulnya secara secara gambarannya memang ya jadi memang jomblo itu kan kalau kita bilang itu bukan menjadi salah satu masalah karena emang jomblo itu pilihan kan begitu Rika. Cuman karena mungkin dari faktor sosial dari faktor keluarga yang melihatnya itu kok udah umur sekian kok nggak kok nggak kok nggak merit-merit ya itu juga pasti akan menimbulkan pikiran yang gitu. Pasti itu kalau dalam acara gathering pasti wah itu pasti kalau orang bilang cukup menohok ya karena kalau mungkin kalau itu dari sisi faktor yang keluarga juga pasti ya iya iya anak aku wis umur segini kok gak merit-merit itu ya ya aduh pasti juga sempat menjadi ya timbul yang kurang enak lah yang menimbulkan gak nyaman itu pasti iya kayak kesannya sih wah iki kok apakah ada sesuatu ya kayak gitu itulah ya kenapa istilahnya sosial itu menjadi penentunya kan begitu. Lalu begini Erika, berarti kalau eh, secara logika kalau jasa pacar dia lagi marak-maraknya berarti kan banyak yang jomblo-jomblo itu Erika. Tapi begini, apakah sebetulnya istilahnya apa kalau menurut Erika orang jomblo zaman sekarang itu Erika apakah itu bukan hal yang menarik loh ya jomblonya misalkan dalam kategori ya umur sekian ya enggak apa-apa karena jomblo itu pilihan. Cuma apakah memiliki sebenarnya jomblo ini juga mesti juga ada anu ya yang kayak orang bilang sih batas wajarnya gitu. Apakah kamu mereka juga ada nggak seperti itu hari ini? Gimana? Kalau kalau buat aku pribadi sih nggak ada batasnya sih kok, karena ya balik lagi itu ke personal masing-masing ya. Kalau aku bilang sih selama selama dia happy happy aja, nggak ada isu, nggak ada apa ya, ya itu pilihan hidup sih gitu loh, daripada bayangin, atau mungkin gini pertimbangannya, daripada merit, taruhlah merit muda gitu, abis itu divorce ya kan, udah punya anak, single parent, bingung ngidupin anaknya gimana, malah malah ruwet kan gitu loh. Mendingan kan jomblo tapi hidupnya bahagia, dalam artian ya
ya semua dia punya, semua semua mau pengen beli apa ya tinggal beli aja gitu kan, nggak perlu lagi apa, maksudnya tergantung sama pasangan kayak gitu-gitu. Kalau aku bilang itu justru justru eh, pilihan lebih baik daripada eh, dia berkeluarga dengan terpaksa gitu kan, mungkin sudah di apa ya, dipaksa-paksa sama keluarga gitu kan, akhirnya dia terpaksa ya udahlah aku merit aja, tapi habis itu eh, beberapa tahun kemudian divorce karena mungkin emang dari awalnya nggak ada niat mau merit kayak gitu-gitu sih. Kalau aku bilang sih mendingan mendingan jomblo dan bahagia daripada merit habis itu sengsara ya nggak? Iya, dia ya, maksudnya ya, jangan terlalu menjadi apa ya, jadi kalau orang bilang sih malu ya kalau jomblo itu ya, ya mungkin karena jomblo itu juga pilihan juga, dan siapa tahu juga dia belum ketemu yang cocok kan begitu Rika sebagai pasangannya kan begitu. Hmm. Nah lu begini kan, berarti kan kalau misalkan Rika sempat tahu kan sebetulnya kan istilahnya jasa sewa pacar ini kan sudah pasti juga melekat juga Erika dengan semacam lifestyle juga kan, mungkin nggak mau pusing-pusing lah ya. Pokoknya istilahnya apa, kalau nggak ada teman buat pesta ya sewa aja kan begitu. Jadi lalu begini loh, apakah sebetulnya Erika dengan kita bilang itu kan, kalau gitu kita menyewa seseorang berarti tentunya kita ada something finansial juga, ada juga something yang kita juga mesti barter. Nah itu misalkan kalau kita sewa teman deh, ya bukan sewa teman ya, kita aja teman. Kemudian kalau menurut Erika itu efektif nggak sih? Misalkan kalau kita ajak dia ke pesta, terus kita sewa dengan bayaran sekian lah ya, mungkin per jam segala macam itu. Apakah itu kemudian ketika dia misalkan bukan prestasi Erika, misalkan Erika ngajak si temennya Erika, terus kemudian Erika jalan dia bilang, aduh Erika males wis, aku tak pulang aja. Nah, tapi Erika juga mungkin sudah terlanjur membayar dia. Itu apakah kemudian sekarang begini juga dari sisi hukumnya, apakah tidak menimbulkan celah untuk fraudnya ya kan? Gimana nih? Kalau kalau temen sendiri gampang sih, kalau begitu dia ngomong gitu tinggal ditampol aja kan, janji mau nemenin sampai pulang kan gitu. Kalau aku bilang sih kayak gitu. So far sih aku nggak bisa komen banyak ya, karena kebetulan gini, temen-temenku juga kalau kalau datang ke suatu event biasanya sih kayak kawinan gitu kan, apa ulang tahun kayak gitu-gitu, biasanya kita bergerombol sih, maksudnya dalam arti bergerombol, datang itu nggak sendirian tapi entah berdua gitu kan, atau nanti jemput-jemputan kayak gitu-gitu. Itu kalau kalau di pertemananku itu udah seperti itu gitu loh. Jadi nggak pernah ada apa ya, membuat kita harus menyewa seseorang atau atau memaksa, terutama kalau waktunya acara makan-makan gitu kan, nggak usah ditanya sih. Kalau kalau teman-temanku pasti bilang gini, ah ada event ya, aku melok ya pasti gitu kan. Hmm. Makan-makan gitu, makan-makan gratis gitu kan, itu Hmm. biasanya udah otomatis gitu. Jadi kalau aku bilang sih, kalau seandainya eh, menyewa pacar itu adalah sebagai apa ya, validasi untuk dianggap normal di antara teman-teman, itu jadi, kalau buat aku pribadi itu jadi pertanyaan, karena teman itu adalah orang yang menerima kita apapun kita gitu kan, maksudnya entah itu kita seperti apa ya, ya mereka mereka oke-oke aja gitu kan. Kalau Hmm. seandainya mereka nggak apa, nggak menerima karena oh kamu nggak punya pacar, itu itu rasanya ya kalau buat aku sih ya apa ya, nggak nggak temenan sama dia juga nggak apa-apa kali. Daripada hidup hidup penuh penuh pencitraan, kalau aku males banget gitu. Ya. Oke, ya dia ya Erika, secara secara istilahnya berarti ini kan opsional ya. Jadi dapat dikatakan kalau emang teman, kalau misalkan itu karena faktor sosial juga merasa malu ya, atau enggak ya udah aslinya ya mesti memilih pertemanan yang sehat. Dan kalau teman itu ada yang memberikan kritik seperti itu ya, oh
kok nggak buru-buru merit kan, atau nggak kok nggak ada gandengnya. Jadi mungkin ya itu ya memang eh, semacam kalau orang bilang sih tekanan tekanan batin ya. Jadi kayak oh pada seperti itu mending meng-hire lah kan gitu. Nah, jadi kan juga itu juga pasti juga kan itu kita menyewa dari sisi orang luar yang tidak dikenal itu mungkin juga pasti menimbulkan juga banyak sekali ya hal-hal yang cukup bisa membahayakan juga bisa kan begitu. Jadi ada kayak semacam unsur-unsur semacam fraudnya begitu kan pasti juga bisa timbul ketika itu kita misalkan kita mengenal seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Oke, lalu kemudian untuk konklusinya ini, kesimpulannya buat para netizen apa Erika? Buat topik kita pada sore hari ini, silakan. Buat para netizen sih kalau aku bilang nggak perlu juga sih nyewa. Maksudnya yang profesional ya, mendingan ngajakin teman sendiri gitu loh. Kalau ada apa-apa juga juga untuk pertanggungjawabannya lebih gampang kan gitu loh daripada Hmm. nyewa nyewa yang belum kita kenal terus habis gitu kalau nggak kenal kan tetap aja kalau pas event gitu kagok gitu kan mau ngomong apa mau mau ngapain juga nggak enak kan gitu kalau aku Hmm. bilang sih ya daripada eh, awkward moment jadi kalau aku bilang sih mending sama kalau saya kepaksa harus ngajak seseorang ajaklah temen sendiri kayak gitu. Hmm. Oke, kalau saya pribadi saya tambahkan ya, Bapak netizen, terkait jasa sewa pacar ini juga mestinya sih juga harus diperhatikan dengan sangat hati-hati juga karena ya istilahnya yang namanya sewa seseorang itu biasanya itu pun juga tidak bisa berjalan dengan yang sebagaimana mestinya karena bagi itu berhubungan dengan namanya pacar. Jadi kalau pacar berarti ada sesuatu hubungan yang lebih spesial kan dibanding teman biasa. Nah, kalau menurut saya sih memang sebaiknya sih nggak perlu lah Pak emang ya kan ya buat para netizen yang mungkin lagi jomblo itu pun juga ya harus bisa apa ya jangan kemudian itu terikut ikut dengan seiring trennya karena kalau kita ngikutin tren yang kurang baik juga kalau menurut saya sih justru menimbulkan berbagai macam nanti hal-hal yang bisa berpotensi juga membahayakan kita sendiri kan seperti itu karena kalau kita misalkan menyewa seorang yang kita tidak kenal menjadi seorang pacar tentunya kan pasti nanti ada resiko-resiko juga yang timbul seperti itu. Itu ya. Oke, sampai di sini foto kita pada sore hari ini ya. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.